Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera buat wabarakatuh. sahabat semuanya dimanapun berada. Kenalkan, aku Hendra Tonik Yolistianto, ya. Teman-teman manggil Mas Hendra. Jadi malam hari ini kita bisa tatap layar ya teman-teman. eh yang pertama teman-teman, kelas ini akan berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya. Jadi investasi yang teman-teman keluarkan itu memang benar-benar apa ya, worth it banget gitu ya. eh Barusan ada yang kontak mantan staf ahli MPR RI gitu. Ini ilmu daging banget, ini ilmu gila banget, ini ilmu langka tapi dijual sangat murah gitu. Jadi aku sangat bersyukur ketemu sama Teh Feby dengan energi ketulusannya mampu membersamai teman-teman semuanya untuk Hmm? bertumbuh secara spiritual, secara finansial gitu. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengikuti eh, proses 30 days daily daily routine gitu ya. Jadi ada 30 hari teman-teman akan dibersamai sama Teh Feby dan mungkin yang akan menjadi sesuatu yang sangat mais sekali teman-teman akan ditelepon one on one begitu. Jadi itu agak agak unik. Beliau memang benar-benar tidak memposisikan diri sebagai seorang coach, tapi murni sebagai teman seperjalanan, teman bertumbuh buat sahabat semuanya begitu. Dan nanti selama 30 hari ke depan itu yang paling esensial teman-teman. Apapun yang menjadi manifestasinya teman-teman nanti akan ditemanin Teh Feby. Teman-teman bisa langsung chat beliau dan beliau kontaktable gitu ya. Terus harapan saya sih satu, karena memang energi yang dikeluarkan TVB itu nggak mudah gitu, nggak semua coach berani melakukan hal seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi tabungan energi buat TVB, kita doakan semuanya. Dan saya yakin asal kemudian proses selama 30 hari ini diikutin secara totalitas, materinya benar-benar apa yang menjadi saran dari TVB dilakukan secara komprehensif, pasti banyak keajaiban-keajaiban yang akan dialami oleh teman-teman karena bagaimanapun naturalnya manusia memang ya mendapatkan keajaiban-keajaiban seperti itu. Teknik releasing menjadi sangat urgent malam ini untuk kemudian membersihkan emosi-emosi negatif gitu ya. Dan nanti malam ini akan ada materi kejutan tentang telepati gitu ya. Jadi Wow. teman-teman akan bisa mendapatkan materi yang sangat mahal. Ini kalau di kelas lain bisa 22 jutaan ya teman-teman. Serius, serius. Ini adalah kelas paling gila quote and quote yang pernah diselenggarakan oleh Ngaji Roso. Jadi untuk dapetin materi telepati itu harganya nggak murah, tapi hari ini akan di-share sama Teh Feby. Jadi selamat belajar teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa banyak mendapatkan hal pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf saya nggak bisa nemenin sampai selesai. Nanti Teh Feby Ya, eh, kita berjuang di tempat yang berbeda tambahin, ya Teh ya. tambahin sedikit Mas Hendra, Oke testimoni oke. batch satu, batch 2 ambil random Oh aja. oke oke Biar oke oke teman-teman oke. ada gambaran, Siap. udah ada yang manifest di batch satu, batch 2. Jadi Banyak bahkan. juga aku akan coba baca beberapa testimoni dari teman-teman biar teman-teman semangat gitu ya. Sebenarnya banyak banget testimoninya. Tapi aku ambil inti-intinya aja. Selamat pagi Mas Hendra dan tim Ngadiroso. Saya Avi, peserta Abandon Revolution TVB Batch 2. Testimoni saya yang pertama, 4 hari setelah ikut kelas di grup project singkat saya, project manager saya ngasih tahu kalau ada tambahan fee. Alhamdulillah nggak disangka-sangka. Yang kedua, lalu hari-hari berikutnya saya merasa hidup di dunia lain. Kata orang Bandung macet, tapi entah kenapa setiap saya pergi padahal lagi momen libur Natal jalanan selalu biasa aja lancar, parkir juga cepet dapatnya. Yang ketiga, saya pergi dengan teman-teman selalu ditraktir makan. Yang keempat, saya yang bertahun-tahun belum perpanjangan SIM mobil karena males saja ngurusnya. Tiba-tiba teman saya bilang anaknya mau bikin SIM kolektif, lalu menawarkan saya tanpa harus bersusah payah. Terus ada ini yang belum ikut kelas, tapi dia bilang gini,
Mas, belum selesai belajar dengan Teh Febi, ini sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Ini uang yang seharusnya cair bulan November dan aku melepaskan, alhamdulillah cair tadi pagi, Kak. Terima kasih gitu ya. Nilainya sekitar 12 jutaan. Terus kemudian kemarin ada yang penghasilannya, omsetnya bisa sampai 100 juta. Padahal selama ini sebelum belum pernah sampai ke omset segitu, teman-teman gitu ya. Sharing hari ini dari Jennifer. Sebagai guru Pilates, saya diajarkan memberi ketenangan dan breathing teknik di awal dan akhir sesi. Selama ini teknik itu sudah sangat berguna. Plus nafas syukur hasilnya luar biasa. Klien datang dengan keluhan lutut kiri sakit, pulang berjalan dengan santai rileks tanpa bisa deep sleep sambil memegang tangan saya. Sungguh dahsyat. Terima kasih semesta. Jadi testimoninya keren-keren banget teman-teman. Nanti mungkin Teh Feby bisa lebih konkret menyampaikan testimoni teman-teman dari batch 1 dan batch 2 ya Teh Feby ya. Ya, Mudah-mudahan teman-teman makin banyak yang aware tentang natural kita sebagai sesuatu yang entitas tak terbatas ya Feby ya. betul banget. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Teh Feby. Selamat belajar teman-teman, sukses selalu, bahagia tak berkesudahan, tak berketepian. Amin. Matur suwun. Makasih Mas Hendra, Terima selamat kasih Mas bertugas Hendra. di Ya, judul yang menyenangkan. Mas Hendra, thank you so much. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin kita ketemu saat ini. Udah ada 59 orang sampai 70 yang lain masuk. Selamat datang di kelas ini. Kelas yang menyenangkan. Kita saat ini bertemu tidak kebetulan. Kita bertemu tidak kebetulan. Pasti semesta punya rencana indah untuk ini. Kenapa sih kita ketemu Amin. gitu. Nah, tentunya kenapa teman-teman ikut kelas membawa sejuta cerita dan harapan pasti. Sejuta cerita harapan dan juga PR-PR yang mau diselesaikan gitu istilahnya. Nah, aku izin share screen ya untuk kita memulai materi kali ini. Nah, share screen untuk saat ini kita akan buka dengan judul materi kita. Kenapa sih disebut sebagai abundant revolution? Kenapa disebut sebagai abundant revolution materi ini? Ini dulu yang perlu kita tahu. Kenapa sih judulnya abundant revolution? Nah, jadi abundant revolution itu adalah satu pemahaman di mana keberkelimpahan itu nggak kita dapat dari luar. Sebenarnya kelimpahan itu udah ada di dalam. Udah ada di dalam diri Mbak Azlinda, dirinya Mbak Dahlia, udah ada di dirinya Mbak Radiana. Jadi udah ada defaultnya tuh di dalam. Artinya semua apa yang dicari sama teman-teman semua itu ada di dalam diri masing-masing sebenarnya. Nah, apa aja abundant-nya itu meliputi apa aja? Abundant di sini nggak hanya tentang uang, gitu. Tidak hanya tentang uang. Abundant di sini ada kurang lebih 5 lah kalau mau kita kelompokkan dalam kelompok besar gitu. Yaitu abundant atau kelimpahan spiritual. Nantinya kelimpahan spiritual ini lebih ke aku bahagia bukan karena kondisi luar ya. Aku bahagia tuh yang memang bahagia karena tahu siapa diri kita, karena tahu kelimpahan itu bisa kita jangkau, karena kita tahu segala hal yang memungkinkan kita capai gitu istilahnya. Nah, kenapa itu semua pada akhirnya bisa membuat kita tenang? Karena kita tahu bahwa sejatinya diri kita itu adalah yang berkelimpahan. Jadi abundance-nya sendiri dia meliputi spiritual, fisik, finansial, keuangan, termasuk materi, termasuk kelimpahan relationship, termasuk kelimpahan dalam bidang sosial. Nah, 5 hal ini yang di batch 1 dan di batch 2 itu udah sangat benar-benar dirasakan lagi. Di batch 1 berawal di tanggal 12 Desember, mereka daily rutin itu udah masuk hari ke 21 atau 22 gitu. Nah, jadi kelas ini pada saat Zoom kita akan membuka wawasan materinya, tapi setelah Zoom kita akan ada habit baru selama 30 hari.
pagi ngapain aja, malam ngapain aja, itu akan di-reminder. Akan di-reminder sama kita untuk membangun abundant yang memang udah ada di dalam ini. Substansi intinya apa sih, Teh Febi? Abundant Revolution itu, substansi intinya adalah kita kembali ke naturalnya teman-teman semua yang udah berkelimpahan, ke sejatinya teman-teman, ke fitrahnya teman-teman, ke naturalnya teman-teman. Jadi balik lagi ke nol. Balik lagi ke nolnya teman-teman gitu dalam proses penciptaan. Bahwa proses penciptaan itu udah abundant gitu istilahnya. Lalu TVB kenapa ya kok abundant yang aku punya itu kenapa sih situasinya, posisinya dan lain-lain, kenapa abundant yang aku rasakan itu kenapa belum terasa atau belum bisa aku pegang atau belum ada di dalam kehidupan aku misalnya. Inilah kurang lebih garis besar kenapa sih orang nggak berkelimpahan. Kenapa orang kena utang, kenapa kena kondisi yang nggak enak, kenapa tiap bulan nggak cukup, dan lain-lain. Padahal aslinya sudah berkelimpahan defaultnya itu. Kenapa ya terjadi itu semua? Itu karena kesadaran orang berbeda-beda, dan yang paling utama tuh ini, karena kelimpahannya itu tertutup lapisan emosi, marah, kesel, sebel, benci, khawatir, bingung, itu kelimpahan dia tuh tertutup sama itu. Dan tertutup oleh belief system mereka sendiri. Cari uang itu susah, dogma, dan itu bertolak belakang dengan kelimpahan. Sehingga frekuensi dari kelimpahan yang mau masuk itu tertutup sama itu. Nah, salah satunya di kelas ini kita akan melepaskan yang bukan kita, yang melimitasi kita sehubungan dengan kelimpahan ini. Nah, sekarang kita kembali ke judul awal. Kenapa sih disebutnya Abundant Revolution? Materi apa aja sih yang akan didapat sama teman-teman? Dan materi ini nanti boleh diminta. Jadi materi ini nanti dibagikan sama teman-teman, boleh dipelajari. Nah, Abundant Revolution itu menyangkut tentang beberapa hal. Pertama, bab satunya itu adalah siapa diri kita, bagaimana diri kita itu sebenarnya, itu bab 1. Itu termuat dalam materi Abundant 369. Abundant 369, angka 369 ini adalah angkanya semesta. Nah, angka 369 ini, dia memuat angka 3-nya ada materi tentang sejatinya dirimu, angka 6-nya memuat tentang bagaimana alam semesta ini bekerja. Bagaimana alam semesta ini merespon sebuah realita, sebuah kejadian dari realitas seseorang. Itu akan dibuka di 6 materi. Dan angka 9-nya adalah praktek. Praktek bagaimana abundant itu pada akhirnya dibuat dalam sebuah daily routine untuk melepaskan, untuk stay di kelimpahan, dan untuk sadar nafas syukur. Nah, sekarang kita lihat di sini, angka 3. Abundant 369 atau Abundant Revolution itu adalah pemahaman dari bagaimana cara kembali pada naturalnya diri kita yang udah berkelimpahan. Angka 3, dia melambangkan hubungan kita dengan semesta, dengan Allah, dengan yang menciptakan kita. Kuncinya ternyata, nah ini dia. Ini teman-teman footnote banget untuk dicatat gitu. Materi di kelas kita, kuncinya adalah ini. Mengosongkan keinginan. Aku merahin. Ini kuncinya. Mengosongkan keinginan. Nanti ini bagaimana proses cara ngosonginnya TVB itu yang akan kita lakukan nanti di sesi kedua. Ya, mengosongkan keinginan. Apa aja yang dikosongkan? Emosinya dikosongkan. Marah, sebel, kesel, benci itu dilepaskan. Kedua, keinginannya. Yang ketiga, egonya. Kita melepaskan itu, melepaskan keinginan dan mengikhlaskan. Keinginan itu kita serahkan kepada kecerdasan semesta yang maha tahu jalannya. Di titik ini kita akan bertemu sejatinya diri kita pada saat kita kosong. Naturalnya kita yang sebenarnya sedari awal udah penuh dan berlimpah. Dan kita hanya butuh kembali masuk ke dalam, menyadari sempurnanya kita. Jadi materi
Pertama, kita akan membuka tentang siapa sih sejatinya dirimu, dan hidup itu adalah sebuah keutuhan dan mengosongkan dan juga mengikhlaskan. Itu materi yang pertama. Nah, materi yang kedua nantinya, jadi yang pertama adalah sejatinya diri kita. Yang kedua, ini yang nggak banyak orang tahu. Bener-bener nggak banyak orang tahu. Yang membedakan kelas ini dengan kelas yang lain, sepertinya ini jarang dibuka di luar. Angka 6 melambangkan kekuatan harmoni batin yang tenang, hening, penuh cinta. Dan kita mengetahui 6 aturan semesta sebagai rule of game dalam kehidupan ini. Jadi ada 6 aturan semesta yang harus teteh dan AA semua tahu, Bapak dan Ibu tahu, teman-teman harus tahu, wajib tahu. Nanti akan kelihatan, oh saya salahnya di sini, oh saya kurangnya di sini. Menyangkut apa aja? Satu, energi, frekuensi, dan vibrasi. Yang kedua, law of projection atau pantulan dari proyeksi daleman bagasi emosi kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah semesta sebagai cermin raksasa. Lalu ada frekuensi yang di atas dan frekuensi yang di bawah. Karena gini, teman-teman, semua yang teman-teman mau, semua yang teman-teman inginkan, dia berfrekuensi di frekuensi atas, yaitu di frekuensi 200. Sementara kadangkala kita bergetar di frekuensi bawah. Makanya kenapa materi ini perlu sekali untuk diangkat. Bahwa tempat semua keinginan itu berada di frekuensi atas. Nah, yang kelima kita akan ngebuka tentang law of assumption. Yang keenam kita akan membahas tentang quantum jam dan let go, melepaskan. Nantinya hari-harinya kita akan lebih ke ini, ke yang nomor 6. Seru banget. Kunci manifest paling asik tuh di nomor 6. Quantum jam dan letting go. Jadi di judul Quantum Jam dan Letting Go ini udah aku lakukan dari sejak tahun 2012. 2012, 2013, terus sampai ke sini. Dari mulai manifest PR motor Harley nyangkut 1,3 M dan akhirnya keluar tanpa uang sesen pun pakai Quantum Jam yang nomor 6 ini. Lalu jodoh, pernikahan pakai Quantum Jam itu prosesnya kurang lebih cuma 1 bulan sampai ketemu jodoh dan 3 bulan kemudian menikah. Dari motor Harley yang keluar polanya Quantum Jam and Let Go ini jodoh, lalu rumah, lalu mobil, jodoh anak. Waktu itu 05 tahun punya anak akhirnya pakai Quantum Jam. Rumah, mobil, pendapatan, dan di titik sekarang udah dalam situasi yang memang hanya melepas dan mengosongkan dan segalanya terjadi dengan mudah dan menyenangkan gitu. Nah, ini yang mau dibagikan sama teman-teman. Cuma intinya kalau kita cuma tahu teori, tahu nih siapa diri kita, oke, udah tahu, terus cara kerja semesta, oke, udah tahu, itu juga nggak bisa jalan gitu. Nggak bisa jalan tanpa adanya nomor 9, yaitu praktek. Ya, aku pengen ngobrol sama salah satu di antara teman-teman. Izin buka mic buat Teresa ya. Hai Teresa. Halo. Halo, terima kasih. Hai. Senang sekali ditunjuk. Teresa dari kota mana? Saya dari kota Kudus. Kudus. Ih, menyenangkan sekali, kota Kudus itu indah. Teresa, kita berinteraksi ngobrol ya untuk Iya, ini ya. Oke. Jadi Teresa, dari pengalaman-pengalaman, aku juga penggila belajar, aku penggila kelas. Kenapa penggila kelas? Karena waktu itu motor Harley-ku nyangkut. Motor Harley nyangkut 2018 menjelang 2019 dalam posisi yang aku lagi hamil, suami kebetulan meninggal, nggak ada, single parent, punya anak kecil, rumah ngontrak, nggak ada mobil, nggak ada pendapatan tetap, dan diklaim harus ganti 1,3 M, itu bener-bener kayak kiamat teh. Jadi kalau teman-teman punya PR hutang atau apapun itu yang masih di bawah 1,3 M, artinya itu sangat memungkinkan bisa kita lakukan pakai cara ini, gitu. Atau teman-teman yang nggak usah utang deh, TVB menciptakan income aja deh di angka itu bisa banget, dan itu terbukti bukan hanya di aku.
Bukan hanya di aku. Kalau aku goal-goal besar ya itu ya 1,3 M yang motor Harley itu, jodoh, anak, rumah, mobil, income. Income udah tembus per bulan di atas 100. Udah tembus. Dan Alhamdulillah. itu aku 5 anak di rumah aja, nggak jualan, nggak menjajakan kemana, nggak ngantor, nggak absen, nggak, semuanya datang sendiri dengan mudah dan menyenangkan hanya dengan menjalankan angka 3 materi tadi, angka 6 dan yang penting ini nomor 9. Nah, ini yang mau semuanya akan dikasih, dibagi, pokoknya biar benar-benar mengalami kelimpahan itu buat Teresa dan teman-teman semua. Apa aja sih prosesnya? Kita akan mulai di slide yang pertama ya, di sejatinya kita siapa. Karena nanti diakhiri sama 30 hari daily rutin selama bulan Januari. Teman-teman di batch 1 dan di batch 2, Teresa, itu udah sekian persennya udah pada manifest. Banget, seneng banget, luar biasa. Dan yang batch 2 juga sama. Ikut-ikut manifest juga sama prosesnya. Dan itu menyenangkan banget. Tapi yang paling menyenangkan, ketika teman-teman yang awalnya bingung teh, yang awalnya harus gimana ya gitu, solusinya apa ya, terus aku harus berbuat apa, nah pertanyaan itu udah nggak ada lagi teh, karena dia udah tahu jawabannya semua ada di dalam, dan dia udah tahu cara hari demi hari ini melakukan apa, udah tahu gitu. Itu yang menyenangkan sih, yang bahagia mereka tuh bukan karena di luar tapi udah di dalam. Nah, kita akan mulai materi yang pertama ya, Teresa ya. Kita akan mulai materi yang pertama, materi yang sangat menyenangkan. Ini materinya. Oke. Materi yang pertama, siapa sih diri kita? Nah, Teresa, atau apapun nanti agamanya, di sini kan macam-macam ya, ada Islam, Kristen atau apapun itu, Buddha dan lain-lain. Kita menyesuaikan itu dengan kepercayaan masing-masing. Jadi siapa sih sebenarnya diri kita? Kalau di salah satu ayat kursi yang namanya Al-Quran, di Quran surat 38 Asad ayat 72 itu tuh disebutnya seperti ini. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku. Nah, kutiupkan ruhku ini sama kayak Teresa bilang, TVB ini hidungku, ini pipiku, ini mataku. Artinya itu adalah bagian dari diri Teresa. Bener nggak? Hidungku, mataku, kupingku gitu. Nah, ketika Sang Pencipta menyampaikan ini, kutiupkan ruhku, artinya ruhku ini adalah bagian dari diri Sang Pencipta itu. Artinya di dalam tubuh Teresa dan di dalam tubuh teman-teman semua ada bagian dari diri Allah yang ada di sana. Gitu. Nah, kalau misalnya contoh diibaratkan Sang Pencipta atau semesta atau Tuhan atau apapun namanya disebut, itu adalah cahaya di atas cahaya, kita ini adalah bagian dari percikan cahayanya itu, Teresa. Paham ya? Nah, percikan dari cahayanya ini, inilah yang paling utama harus kita tahu di awal. Bahwa si percikan ini atau bagian dari diri semesta atau bagian dari dirinya yang ada di dalam kita semua, itu defaultnya tuh udah berkelimpahan. Defaultnya udah sempurna, udah ada. Jadi semua potensi yang Teresa dan semua teman-teman mau, Teh Putri mau, Ibu Riani mau, Pak Eko mau, semua teman-teman yang teman-teman mau, default potensinya tuh udah ada di DNA badannya Teresa dan badan teman-teman sendiri. Itu udah ada gitu. Hanya dia berada di frekuensi di atas 200 atau di frekuensi tinggi. Si posisi semua sudah tersedia itu dan berkelimpahan itu. Nah, sementara kadangkala mungkin Teresa sama aku juga pernah ngalamin lah, bahwa kadangkala bukannya kita selalu ada di dalam posisi yang khawatir, bener nggak Teh? Betul, Cemas, bener nggak? betul. Takut, bingung, gimana ya, gitu kan? Nah, kalau dalam frekuensi itu, kita berfrekuensi di bawah nih. Di sini ada garis ya. Teresa bisa lihat kan ada garis di sini ya? Ya, Ya. ya. Nah, di atas garis ini, nih kita lihat. Di atas garis yang ini adalah sejatinya kita tuh posisinya di atas ini. Dia
tengger atau bertempat di frekuensi di atas 200. Nah, pada saat kita lahir, kita tumbuh besar, mulailah pada saat lahir misalnya dimarahin orang tua, mungkin orang tuanya agak galak, atau SD, SMP, SMA, mulai ada endapan emosi itu Teh. Bener nggak? Kita Ya. cek sama-sama. Pada saat kecil mulai ada kesel, marah, bingung, khawatir, cemas, atau kita memendam sesuatu. Nah, kita yang sejati, yang nyatanya itu berkelimpahan, yang aslinya, anggap kita yang sejati ini, putih gitu ya, berkelimpahan, cukup sempurna, dan segala potensi ada di sini nih, di defaultnya kita. Pada saat kita lahir di sini, mulai lahir, mulailah tertutup oleh dogma. Kamu kalau mau punya uang, kamu harus kerja keras. Nah, mulai tutup. Lalu di SD SMP kita ketemu teman-teman, mungkin ada bully, mungkin ada kisah tertentu, mungkin orang tua bercerai dan lain-lain, kita sedih, kita terluka. Kebayang Teh yang tadinya putih, layer 1 ketutup kelimpahan, layer 2 ketutup, layer 3 ketutup, terus ketutup sampai sebanyak usianya kita. Dan pada saat emosi-emosi itu tertutup layer-layer ini, kita tidak pernah dikasih tahu cara mengikhlaskan, melepas, bener nggak? Nggak pernah tahu cara itu. Tapi tahu nggak? Ternyata emosi yang tidak dilepas, dia itu menyumbat, dia itu membuat sumbatan, dia itu looping, dia itu berpotensi untuk terjadi lagi di tahun depan, di bulan depan, di kemudian hari. Itu yang terjadi di teman-teman di batch 1 dan juga batch 2. Ada salah satu kisah yang sangat bisa kita angkat di sini untuk jadi gambaran cerminan teman-teman. Tunggu, di slide 1 ini clear ya Teh ya, bahwa istilahnya sejatinya kita tuh yang sudah berkelimpahan. Oke, berdasarkan ini. Dan kalau kita lihat di sini, pemahaman intinya, ketika kita adalah bagian dari cahaya di atas cahaya itu, percikannya, pahami dan terbukalah pada sebuah fakta baru, bahwa Teh Risa dan teman-teman semua, dan juga aku, bukan tubuh, bukan emosi, dan juga bukan pikiran. Teh Risa yang asli itu adalah yang ini. Yang bagian dari dirinya dia, bagian dari kelimpahan itu, bagian dari energi tanpa batas itu. Kamu bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Gambarannya gimana? Sekarang Teresa, kalau misalnya ada seseorang yang meninggal nih, kan dikubur ya Teh? Bener nggak? Dikubur ya. Pada saat dikubur, sehari, 2 hari, 3 hari, tubuhnya dimakan cacing nggak Teh? Betul. Bakal habis kan tinggal tulang. Bener nggak? Otomatis emosi dan pikirannya pun terbawa ke sana. Tapi jiwanya Teresa atau Terisanya masih ada nggak sih? Atau siapapun itu yang meninggal gitu masih ada nggak kalau kita meninggal? Katanya Ada kan? masih ada dan pergi ke alam lain. Yes, betul banget. Masih ada. Masih ada. Bahkan pada saat orang tua papaku meninggal, papaku masih ada dan aku doakan. Aku doakan papaku masih tetap ada. Aku mendoakan dia gitu kan. Masih ada. Itu tandanya kita bukan emosi, bukan pikiran. Kadang-kadang kan misalnya gini, Teh Febi, aku marah. Teteh bukan marah. Teteh bukan emosi marah ini. Bukan. Teteh yang ini. Aslinya Risa tuh yang ini. Yang berkelimpahan ini. Yang ini. Yang cinta murni tanpa batas itulah kamu. Yang berkelimpahan itulah kamu. Kamu bukan tubuh, bukan emosi, dan juga bukan pikiran. Itu bukan kamu. Bukan tubuh, bukan emosi, dan bukan pikiran. Gitu. Aslinya adalah ini yang berkelimpahan. Atau yang tadi Mas Hendra bilang, entitas tanpa batas. Gitu. Nah, dalam pemahaman ini, kita harus memahami bahwa, oh ternyata semua apa yang kita mau itu ada di dalam. Tapi gimana caranya membuat ini menjadi realita? Kan itu pertanyaan Teresa, bener nggak? Betul. Gimana caranya membuat ini jadi realita? Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu sistem kerja semesta. Pada saat
kita defaultnya adalah yang berkelimpahan, dan ketika itu belum berkelimpahan, ada endapan-endapan emosi yang harus kita lepas, yang harus kita ikhlaskan gitu istilahnya. Dan pada akhirnya ketika masih ada endapan emosi, Teresa tuh jadi kayak pakai payung gitu. Si kelimpahan itu mau masuk tuh jadi kayak ada penghalang gitu. Nggak bisa masuk secara utuh, kayak ada penghalang sampai ini dilepas. Sampai ini diizinkan untuk diikhlaskan, dilepas. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat slide kedua. Jadi intinya kita bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Di luar sana dikatakan bahwa aslinya kita adalah beingness, awareness, atau sang kesadaran. Kesadaran itu sendiri. Kembali ke fitrah bahwa semua potensi yang kita mau tuh ada di sini. Gitu. Dengan catatan frekuensinya di atas 200. Ya. Sekarang kita masuk ke slide yang kedua. Terus Teh Febi, kalau seperti itu, sistem kerja semestanya seperti apa? Kita lihat dulu ini. Ya. Kita lihat dulu ini. Di sistem kerja yang pertama, ada satu quote yang bagus, Teresa. Ada satu quote yang bagus. Quote itu adalah mengatakan begini, kalau kita mau tahu rahasia semesta, pelajarilah tentang energi, tentang vibrasi, dan tentang frekuensi. Ya, jadi teman-teman harus mulai membuka cakrawala bahwa Teh Risa, teman-teman semua, Mas Giovanni atau Mbak Giovanni atau Mas ya, Pak Nurdin, Mbak Undari, Mas Aliman, itu adalah makhluk yang bervibrasi atau makhluk yang bergetar. Dia itu punya vibrasi, punya getaran, makhluk yang bergetar. Nah, karena kita makhluk yang bergetar, cara kerja semesta itu tidak membaca apa yang kita ucapkan, tapi dia membaca vibrasi rasa hati kita. Nah, pada saat waktu Harleyku itu belum keluar, Harleyku itu nyangkut dan aku masih harus, nah ini kondisi Harley aku masih nyangkut di bea cukai. Ini aku sama anakku dan posisiku waktu masih hamil 7 bulan ini. Jadi pada saat waktu itu Harley-nya nyangkut, ini kan kotak nih, ini kotak di bea cukai, Harley-nya belum bisa keluar saat itu. Nah, pada saat situasi yang membuat satu kondisi di mana motor Harley itu harus ditebus 1,7 miliar, sementara uang itu aku nggak pegang, istilahnya gimana caranya ngeluarin ini. Yang aku lakukan itu adalah, Teresa, sholat di awal waktu, mencoba untuk bisa motor itu keluar. Aku puasa Daud, aku tahajud tiap hari, aku sedekah subuh, sedekah ekstrim, terus aku sholawat 10.000, pokoknya hampir semua apa yang dikatakan oleh judul urusan umum lah gitu ya, ibadah dan lain-lain itu dilakukan. Tapi si motor ini tidak keluar-keluar juga. Sampai 2 tahun. Sampai pada akhirnya aku bertemu sama ini. Hukum semesta. Jadi pada saat seseorang itu menginginkan sesuatu dan sesuatu itu belum tercapai, Teh Risa dan teman-teman bisa mengecek, ya, bisa mengecek. Jadi pada saat waktu itu kondisi yang kita inginkan belum tercapai, itu kondisinya pasti kita lagi tidak beresonasi sama semesta secara rasa. Karena semua kegiatan upaya yang udah dilakukan, tapi pada saat itu vibrasi tubuhku itu tidak bergetar di apa yang aku mau. Nah, apa yang aku mau kan motor keluar nih Mbak Risa. Ya, motor keluar itu kan bergetarnya di sini nih, di frekuensi 200. Ya, frekuensi 200, di atas 200 itu ada ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya Mbak Risa mau, TVB aku mau income 50 juta per bulan atau lebih misal. TVB aku mau rumah baru tambahan, aku mau mobil atau aku mau beres urusanku. Nah, semua apapun yang Mbak Risa mau, dia berfrekuensinya di level energi di atas 200. Ciri-cirinya tubuh kita tuh harus bergetar di sini nih. Bersyukur, bahagia, berterima kasih.
aku pada saat waktu Harley-ku pengen keluar itu, Harley keluar tuh di vibrasi di atas 200, tapi akunya bergetarnya di sini, Mbak Risa. Khawatir, marah, kesal, bingung, takut. Kira-kira kalau getaran di sini, motornya keluar nggak, Mbak? Nggak akan keluar. Nah, aku juga pengen ngobrol sama Mbak Aslinda. Boleh ya open mic? Hai Mbak. Halo Mbak Aslinda. Hai. Halo. Ya, aku pengen ngobrol sama Mbak Aslinda. Mbak Aslinda pernah nggak mengalami satu situasi pengen sesuatu nggak dapat-dapat? Pernah nggak? Selalu Mbak. Oh gitu ya. Oke. Sekarang ini ada sebuah hukum semesta yang namanya cermin semesta. Oke, Mbak Aslinda boleh tolong bacain nggak bacaan yang di sini? Sistem kerja semesta boleh tolong bacain nggak? Sistem Sistem kerja semesta seperti cermin raksasa, dia akan memantulkan kembali apa yang dilepaskan secara rasa. yes. Mbak, saya dari Malaysia ya Mbak, maaf. It's okay, no Bahasa. problem. Halo, Malaysia kah? Ya. Oh, senang sekali, welcome Malaysia. Senang sekali. Kita semua dari Indonesia, kita serumpun dan kita keluarga. And now I have a new sister in Malaysia, Mbak Azlinda. Oke, Mbak Saya khawatir Azlinda. nanti bacaan saya tidak difahami oleh sahabat yang lain. Aman, Mbak, aman. Kita ngerti. Aman, bisa. Sekarang Mbak Risa boleh tolong baca nggak? Cara kerja sistem semesta seperti apa? Ada 2 level di sini. Level di atas 200, dia bergetar dalam judul apa? Bantu baca, Mbak Risa. Level energi di atas 200, yaitu bersyukur, bahagia, berterima kasih, tenang, damai, kebebasan, kelimpahan tanpa batas, sudah tersedia, sudah disediakan, sang keberadaan, beingness, kesadaran, Tuhan, Allah, dan the high power. Ya, jadi inilah energi semua apa yang Mbak Azlinda mau dan Mbak Risa mau, dia adanya di level di atas 200. Ciri-cirinya hati kita, tubuh kita, rasa kita harus bergetar di sini, di bahagia, bersyukur, berterima kasih, baru dia datang. Contoh kemarin kisah aku, waktu motor aku nyangkut 2 tahun Mbak nggak keluar-keluar. Aku sholat tahajud, sholat istiqoroh, sholat duha, puasa Daud, istilahnya apalagi yang harus dilakukan secara agama gitu. Lalu aku sholat tahajud dan bertanya, ya Allah, aku salah di mana? Keluarlah materi ini. Ternyata yang aku mau bergetar di frekuensi di atas 200, sementara tubuhku bergetar di bawah 200. Bakal ketemu nggak Mbak Aslinda? Enggak. Nggak akan ketemu. Ya, tubuh aku bergetar di khawatir, marah, cemas, kesal, bingung. Sementara aku mau Harley-ku keluar 1,3 miliar, aku dapat. Yang satunya di sini, yang satu tubuhnya di sini. Nggak ketemu-ketemu. Tapi banyak teman-teman dalam kisah ini yang bilang, Tuhan nggak adil. Kemana Tuhan? Kok nggak tolong aku? Kok doaku nggak dikabulin? Bukan doa nggak dikabulin, tubuhmu tidak bergetar di getaran yang sama seperti apa yang kamu mau. Clear nggak di sini, Mbak Aslinda dan Mbak Risa? Ini amazing banget. Materi pertama tentang cermin semesta ini, kalau Mbak Aslinda, Mbak Risa, dan semua teman-teman bisa memahami dan mengaplikasikannya, ini bakal amaze banget hidup kita. Amaze banget hidup kita. Nah, TVB pertanyaannya, gimana kalau rasa-rasa ini udah terlanjur ada? Gimana menghilangkannya? Gimana melepasnya? Gimana berpindah dari getaran yang
ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, pindah ke sini gitu. Bener nggak? Itu bukan yang jadi pertanyaan teman-teman. Kalau dari Mbak Risa, dari rentetan ini ada nggak rasa-rasa yang nyangkut dari rentetan judul ini? Hmm, mulai sosmed ke bawah itu, di bawah sosmed ke bawah. Kebetulan saya tidak Paling bawah sering kah? WA ada ya seperti itu. Oke, Marah, kesal, serba salah, bingung, takut, sedih, putus asa. oke. Feeling guilty yang jelas. Ada feeling guilty juga. Oke, nanti kita sama-sama semua teman-teman yang berapa orang ini? 70 orang. Kita lepas bersama dan ikhlaskan ya. Oke, Mbak Aslinda dan teman-teman semua. Karena inilah yang jadi payung halang berkelimpahan itu mau masuknya susah. Karena ada layer, ada penghalang. Karena itu bukan kamu bukan emosi ini. Kamulah yang berkelimpahan itu dan it's time to you to happy and abundant. Waktunya untuk berlimpah, waktunya untuk pada akhirnya merasakan seperti teman-teman yang lain. Gitu. Aku mau ngobrol juga dong sama Mbak Radiana. Halo Mbak. Hai Mbak, open mic boleh ya? Hai Mbak. Di kota mana Halo, Kak? aku dari Depok. Halo Depok. Ya, Mbak Radiana pernah nggak Ya. ada di dalam frekuensi yang di sini? Ketika Mbak Radiana ingin sesuatu, tapi Hmm. rasa hatinya ada di sini gitu. Pernah ngalamin itu nggak? Ya, banget, Banget. Nanti kita sama-sama banget. lepas ya. Karena gini, Ya. ketika emosi itu kemarahan, nih contoh ya, kemarahan, kekesalan, kesedihan, ketakutan, atau sedih menahun, atau luka batin yang bertahun-tahun gitu istilahnya. Jika itu tidak dilepas, dia akan looping. Looping itu apa? Looping itu adalah kejadian yang di tahun ini terjadi karena dia energinya nggak dilepas, dia loncat lagi mencari jalan, mau lagi sama rasa dan situasi yang sama di tahun depan, di tahun depan lagi, di tahun depan lagi, di tahun depan lagi, dan kita lelah dan capek pada akhirnya. Dan itu akan menggerogoti kesehatan kita. Kesehatan kita jadi down, jadi kita kena banyak penyakit. Siapa di sini yang kena sakit GERD, MAH, sakit kepala, asam urat, Vertigo. vertigo, pegal-pegal? Itu Kolesterol. kolesterol. Ibu Heni, hai Ibu Heni. Itu tanda-tanda emosi-emosi yang di sini sama kita dipegangin terus, nggak dilepas. Sekarang aku tanya, Teh Heni, kalau emosi ini dilepas, kira-kira nambah saldo bank nggak? Um, Nggak nambah saldo kan, Mbak Radiana, bener nggak? Sama. Nah, ketika ini tidak dilepas, kelimpahannya susah masuk gitu, nggak bisa masuk. Nah, ada satu kisah salah satu temen aku, TVB, aku mau cerita. Aku seorang dokter, kata dia. Aku ditipu sama temenku 200 juta dan aku difitnah sama dokter B dan suamiku menyakiti aku dan kolegaku mengkhianati aku. Nah, ada banyak tuh. Dan profesorku juga membuat aku kesal. Ada 5 orang gitu. Ada 5 orang. Terus dia bilang gini sama aku, Teh Radiana, Bu Heni, Teh Febi, gimana caranya bikin mereka berubah? Gimana caranya pada akhirnya ada solusi tentang permasalahan ini? Aku bilang gini sama Dokter Sofia namanya. Dokter Sofia tahu nggak? Selain ada sistem semesta sebagai hukum dari semesta mengatur kehidupan kita, semesta ini dia hanya punya sistem kerja, dia akan memantulkan apapun yang kita lepaskan. Maksudnya gimana? Kata dokter itu, cerita ke aku. Dia S3 padahal. Aku bilang gini, ada salah satu contoh gini. Contoh. Misalnya Teh Risa misalnya, anggaplah ini Teh Risa. Ini ada orang kan ya, Teh Risa lihat nggak ada orang di sini? Ya, Ada ya, kelihatan ya? ya. Ini ada orang. Aku juga pengen ngobrol deh sama Mas Nas Nur. Halo, Mas Nas Nur. Hai, open Halo mic ya. Teh, Hai, Mas Nas ya, Nur.
Oke, kita berinteraksi ya. Ya. Anggaplah ini Mas Nasnur misal ya. Ini Mas Nasnur. Pada saat Mas Nasnur bilang, ya Allah berikanlah aku rezeki, lunaskanlah hutangku misal, atau apapun itu yang Mas Nasnur mau. By the way, Mas Nasnur goalnya apa ya? Finansial bukan? Hmm, Goal ikut kelas ini finansial atau hal-hal lain? finansial. Finansial, oke. Contoh misalnya Mas Nasrul sini, ya Allah kasih aku rezeki di angka tertentu, angka itu gitu misalnya. Pada saat Mas Nasrul mengucapkan itu, ucapan itu tidak terlalu direspon sama semesta. Semesta itu hanya membaca getaran rasamu. Contoh nih, contoh konkret banget. Aku punya temanku bilang gini, Feby pinjem uang dong, aku lagi nggak punya uang. Aku lagi nggak punya uang, anakku sakit, aku kesel, aku berantem sama Pak RT, aku lagi difitnah orang, pokoknya dia cerita 15 menit, ceritanya keluhan semua. Artinya, tubuh dia kan bervibrasi di sini, di kesal, marah, sebel, benci, istilahnya kayak gitu. Terus aku bilang, Teteh, tadi malam atau sholat subuh berdoa nggak? Aku berdoa ya Allah berikan aku rezeki dan lain-lain. Nah, si ibu itu di subuh cuma 5 menit nih Mas Nas. Dia berdoa, Tuhan kasih aku rezeki, aku pengen uang, aku pengen per bulan dapat sekian. Ya. Tapi di pagi harinya nih, dia mulai gini, ih kesel banget ya kok uang nggak masuk-masuk. Di siang harinya, tagihan datang lagi. Di sore hari, ya ampun semua barang-barang pada naik. Di malam harinya dia mengeluh lagi tentang suaminya, tentang keluarganya. Kira-kira yang dibaca dan direspon semesta yang mana? Yang 5 menit atau yang siang, sore, malam dalam keluhan, kekhawatiran, kebingungan, kekesalan? Yang dalam siang sore malam. Ya. Semesta membaca ketika orang itu khawatir lama, takut, bingung, cemas tentang masa depan. Kita kan kalau misalnya ada masalah suka lama gitu ya dirasain, apalagi kesal sama orang. Bener nggak? Iya. Kekhawatiran terutama. Itu lama banget dirasa. Pada saat mulut kita ngomong di subuh, ya Allah berikan aku rezeki. Tapi setelah itu tubuh kita bergetar di takut, khawatir, bingung. Energi takut, khawatir, bingung itu dia terlempar ke semesta. Deng, naik ke atas ini. Deng, naik. Emosi, kesal, marah, khawatirnya naik ke atas. Kita lihat sistem kerja semesta. Dia memantulkan kembali apa yang dilepaskan. Jadi pada saat dia naik, semesta pantulin balik. Balik lagi kemana, Mas Nur? Ke diri kita. Ke diri kita sendiri. Yes. Yang kita rasakan itu. Berupa apa? Berupa orang-orang yang ngeselin kita, berupa debt collector yang nagih yang ngeselin, berupa mertua yang nyebelin misalnya, berupa pasangan yang marahin, berupa jadi banyak. Terus kita ngomong, ih kenapa sih hidup aku begini? Kenapa harus aku? Kenapa aku ngalamin ini? Padahal kita yang melepas sendiri, bener nggak? Terus kita bilang, Tuhan nggak adil, Allah nggak adil, aku ngalamin ini. Padahal bukan nggak adil, kamu nggak tahu sistem kerja semesta. Gitu loh. Nah, kalau misalnya Mas Nur nih, contoh, TVB, aku goalsnya finansial teh, per bulan pengen sekian angkanya. Paling berdoa di subuh berapa menit, bener nggak? Coba cek seminggu terakhir, ada nggak perasaan ini? Mas Nur? Iya. Ada. Ada. Artinya, tanpa sadar, engkau merequest, semesta, kirimin lagi dong kesel yang aku rasain kayak gini nih, lebih banyak lagi buat besok. Ya gitu. Semesta kirimin dong rasa marah yang kayak aku rasain nih, pentalan, kekesalan, kebencian. Jadi sepanjang kita menyimpan kesal, sebel, bingung, resah, itu kepantul balik lagi ke kita, pantul balik lagi ke kita, gitu loh.
Iya. That's why di kelas kita saat ini salah satu yang akan jadi 30 hari habit baru kita adalah melepaskan dan mengikhlaskan. Kenapa harus dilepaskan? Itu bukan kita. Itu bukan sejatinya kita. Sejatinya kita berkelimpahan, cukup, bahagia. Kita dapat semuanya harusnya itu, tapi ketutup. Inilah yang akan kita lepas. Ini yang akan kita lepas. Nah, kembali ke cerita dokter tadi. Ini cermin semesta, sementara nanti kita akan pendalaman 30 hari, kita akan banyak berdiskusi dan bercakap-cakap. Sehubungan dengan cermin semesta, sementara ini kita masuk ke sistem kerja semesta yang kedua ya, Mbak Azlinda dan Mas Nur ya. Kita masuk ke cermin semesta udah selesai, kita masuk ke sistem kerja semesta yang kedua, yaitu ini. The law of projection, atau apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah proyeksi dari daleman kita sendiri. Oke, kembali ke dokter yang tadi. Dokter tadi bilang, Teh Febi kenapa ya? Dokter A ngambil uang aku kecewa. Dokter B fitnah aku sebel, pasanganku begini, mengkhianatiku, menyakitiku. Ada sekitar 5 orang yang kayak gitu. Lalu dia tanya ke aku dan aku jawab, Dokter Sofia, bukankah mereka itu suami kamu yang nyebelin, mertua kamu yang bikin kesel, teman kamu yang bawa kabur uang kamu, orang-orang yang nyakitin kamu? Bukankah mereka adalah diri kamu dalam bentuk yang lain? Jadi orang-orang yang menyakiti kita, yang marah sama kita, yang benci sama kita, yang bawa kabur uang kita, mereka itu adalah diri kita dalam bentuk yang lain. Maksudnya gimana, TVB? Aku bingung. Kok diri kita? Aku kan nggak sejahat itu. Mungkin ada pertanyaan gitu dari teman-teman. Mereka itu adalah daleman bagasi emosi kita. Berupa kesel, marah, sedih, takut, cemas yang nggak pernah kita ikhlaskan untuk dilepas. Mereka berdiam dan pada akhirnya mereka looping. Jadi kemarahan, kesedihan, ketakutan itu awalnya dari masa kecil. Dari masa lalu kita, dari kita berinteraksi sama ibu, bapak, kakak, uwa atau siapapun itu terjadi emosi-emosi di masa lalu. Di SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Nah, satu kisah itu tersadarkan sama di batch 1 dan di batch 2, banyak luka batin cerita mereka, terutama dokter tadi, dokter Sofia tadi. Apa TVB mereka itu? Aku dalam bentuk yang lain. Iya. Dari mana? Mereka itu endapan emosi kamu yang kamu nggak pernah lepas. Contoh dokter yang mengkhianati kamu, atau pasangan yang bikin kamu marah. Jauh sebelum kamu ketemu pasangan kamu, ketemu dokter itu, judul marah keselnya ini udah terjadi dulu di masa lalu sebelumnya, di kamu SD, SMP, SMA mungkin. Tidak pernah dilepas, akhirnya energi itu loncat lagi ke masa depan. Jadi suami yang bikin marah, jadi pasangan bisnis yang mengkhianati. Nah, kalau ini tidak pernah dilepas, ini nggak akan selesai-selesai. Kena terus. Nah, dari teman-teman semua ada nggak yang pernah ngalamin? Teh Febi kok aku ketipu lagi. Dibohongin lagi gitu. Nah, itu cerita loopingan sebenarnya. Cerita kondisi yang terjadi lagi gitu. Atau Teh Febi ada salah satu teman di batch 2. Teh Febi, aku tuh udah cerai nih sama suami aku yang pertama. Dia KDART, dia kasar. Teh Febi, tapi kenapa? Ini udah suami ketiga, kata dia gitu. Udah suami ketiga, tapi kok nggak berubah ya? Ketemu lagi yang sifatnya begitu lagi, ketemu yang begitu lagi. Ya karena substansi emosinya nggak pernah dilepas. Jadi ketemu suami yang begitu lagi sampai suami ketiga dia, bahkan bosnya dia. Nah, pada akhirnya masuk kelas, lepasin semua, nggak berubah semua realitanya. Termasuk yang dokter itu. Dari mana ceritanya kok bisa berubah? Nah, sekarang aku mau tanya jawab sama
Mbak Aslinda. This is the projector. Ini proyektor. Mbak Aslinda tahu proyektor kan? Tahu ya? Oke. Tahu. Ada layar, biasanya kan ada layar ya. Oke. Ada proyektor dan ada laptop, right? Ada laptop. Kalau di laptop ada gambar Mbak Aslinda dan aku lagi senyum, muncul apa di layar? Senyuman. Kita berdua lagi senyum juga. Oke. Sekarang aku tanya Mbak Radiana. Mbak Radiana, kalau di laptop ada gambar anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar? Anak-anak Gaza lagi nangis. Oke. Kalau aku insert video kebakaran, muncul apa di layar? Kebakaran. Oke. Aku tanya Mas Nur. Mas Nur open mic. Kalau di laptop aku insert orang lagi marah-marah, muncul apa di layar? Orang marah-marah. Orang marah-marah. Kalau di laptop aku nggak isi apa-apa, muncul apa di layar? Ya, nggak muncul apa-apa. Tidak muncul apa-apa. Pak Nur, Mbak Aslinda, tahu nggak? Layar ini adalah realita kehidupannya Mas Nur dalam kondisi yang sekarang, Mbak Aslinda dalam kondisi yang sekarang, Mbak Radiana dalam kondisi yang sekarang. Orang-orang, situasi, kondisi ekonomi, ini adalah realitamu. Waktu itu aku bilang sama dokter itu, dokter, begini pemahaman dari hukum semestanya. Layar ini adalah realitamu, orang yang nyebelin, orang yang nipu, orang yang marahin, orang yang memfitnah. Layar ini Mas Nur datangnya dari mana? Dari isi laptop kan ya? Bener nggak Mas Nur? Mbak Aslinda? Ya, datangnya kan dari isi laptop. Laptop ini apa sebenarnya? Laptop itu adalah isi dari pikirannya Mbak Aslinda dan isi dari bagasi emosinya Mbak Aslinda sendiri. Mbak Risa, kalau seandainya isi laptopnya ada gambar Mbak Risa sama aku lagi senyum, muncul apa di layar? Sama. Sama, Saya dan Mbak Feby Feby lagi senyum. senyum. Oke, sekarang dalam kehidupan Mbak Lisa ada nggak orang yang belum dimaafin atau bikin kesel? Ada? A- Ada pasti. Ada. Oke. Mbak Risa tahu nggak orang-orang yang ngeselin kamu itu, yang bikin kamu marah, itu adalah kamu, endapan emosimu dalam bentuk mereka. Karena mereka itu orang yang bikin kamu kesel, dia itu kan muncul di realita kehidupanmu ya, di layar. Layar ini adalah pantulan dari isi laptop. Benar? Isi laptop ini adalah isi pikiranmu dan isi rasa hatimu dan isi bagasi emosimu. Merealita jadi mereka yang bikin kesal, bikin marah. Artinya kamu masih ada endapan marah, takut, khawatir di bawah sadar yang memantul jadi mereka. Sekarang Teh Febi kalau udah terlanjur kejadian kayak gini gimana? Terlanjur banyak orang yang ngeselin, banyak orang yang ngecewain dan lain-lain. Bukan kalau kita mau merubah layar segampang kita merubah isi laptop ya. Bener nggak, Mbak Risa? Bener. Bener? Teorinya begitu kalau laptop. Gampang itu juga realita kita. Karena itu terjadi sama aku. Itu terjadi sama aku. Itu terjadi sama hampir sebagian besar teman-teman di batch 1. Dan terjadi juga sama hampir sebagian besar teman-teman di batch 2. Dan itu amazing banget yang akan kita lakukan di hari ini. Bergembiranya adalah realita di sini bisa dirubah dengan cara merubah isi laptop ini, dengan cara melepaskannya, mengikhlaskan semua rasa itu. Kenapa sih kita harus ngiklasin? Sekarang aku tanya, Mbak Risa, orang yang bikin Mbak Risa marah itu, Mbak Risa lagi marah sama orang itu, atau sebenarnya Mbak Risa lagi ketemu sama isi daleman Mbak Risa sendiri ya? Lebih ketemu ke diri saya sendiri ya. Ya, kesadaran itu mulai muncul.
berarti orang ini sebenarnya nggak ada. Orang ini hanya dipinjam oleh semesta untuk kasih tahu. Mbak Risa kan pengen kelimpahan ya? Bener nggak? Betul. Pengen berkelimpahan kan hidupnya?